juga sih. Asteroid menabrak planet kita dengan kekuatan yang dahsyat, terus bergerak hingga mencapai kerak bumi beberapa kilometer di bawah tanah. Ribuan kilometer kubik batu padat seketika berubah menjadi uap. Semua benda, semua orang yang cukup dekat untuk melihat tabrakan ini akan lenyap dalam beberapa detik. Daratan di sekitar kawah benturan tertutup ribuan kilometer abu panas, pasir, dan puing-puing. Beberapa detik setelah tabrakan, rumput, pepohonan, dan semak-semak sepanjang puluhan kilometer pun terbakar habis. Tapi bukan itu saja, tabrakan ini memancing bencana alam lainnya, seperti tsunami. Lokasi yang tidak terbakar dalam beberapa menit tiba-tiba banjir. Bahkan di beberapa tempat, tinggi gelombang tsunami bisa mencapai lebih dari 305 meter. Gempa bumi mulai mengguncang. Kurang dari 1 jam setelah asteroid jatuh ke bumi, embusan angin bertiup di seluruh dunia. Kecepatannya lebih dari 1000 km per jam. Hurrikan meratakan semua yang masih berdiri dan menerbangkan puing berkilo-kilometer jauhnya. Di wilayah yang agak jauh dari tempat kejadian, langit tampak gelap. Itu sebabnya bintang jatuh yang cantik tampak lebih terang. Tapi itu bukan bintang, itu puing-puing yang menghujani bumi, memasuki atmosfer dengan warna merah berkilau karena radiasi inframerah. Meski baru beberapa jam pertama setelah tabrakan, langit sudah hampir benar-benar gelap. Begitu langit mulai terang, tak akan ada lagi kehidupan di bumi. Abu masih berterbangan. Air hujan menjadi sangat asam. Api terus membara. Walhasil, bertonton racun yang merusak lapisan ozon terbentuk. Bumi pun kehilangan perisai terakhirnya melawan radiasi matahari. Oke, aku tidak suka skenario itu. Terlalu parah dan muram. Apalagi yang kita punya? Akhir dunia juga bisa terlihat agak berbeda kok. Suatu hari, benda langit seperti planet mungkin akan membuat bumi kita keluar dari zona Lake Huni, membuatnya masuk ke orbit ekstrim yang lebih jauh dari matahari. Iklim di seluruh dunia jadi semakin dingin dan dingin saja. Hidup di dekat kutub bumi menjadi mustahil, dan semua kehidupan akan berkumpul di dekat ekuator. Tak lama, separuh bumi berubah menjadi gurun es. Kita pun akan kekurangan makanan dan sumber daya lainnya. Langit semakin gelap saja. Tak ada cukup cahaya sehingga tumbuhan kekurangan energi dan layu. Hewan pemakan tumbuhan pun punah, tak bisa menemukan makanan. Semakin jauh planet kita dari matahari, semakin lemah tarikan gravitasinya pada planet kita. Pada akhirnya, bumi menjadi terlalu jauh dari sumber cahaya dan panas utamanya, dan kemudian berubah menjadi sebongkah batu tanpa kehidupan dan ditutupi lapisan es tebal.